Shalom bagi kita semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sungguh bersyukur pada minggu hari ini, di minggu kelima setelah Trinitatis, kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di gereja kita ini, gereja milik Tuhan, tempat kita bersekutu dan juga untuk menerima berkat Tuhan, yaitu firman yang akan kita dengarkan. Yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-42. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-42. Demikian bunyi firman Tuhan. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian bunyi firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada satu keluarga akan menerima Yesus datang ke rumahnya. Mereka ini bersaudara, Marta, Maria, dan juga satu saudara laki-laki mereka, Lazarus. Mereka ini adalah keluarga yang sangat dekat kepada Tuhan Yesus. Yesus juga pernah melakukan mujizat luar biasa ketika dia membangkitkan Lazarus dari kematian. Ini adalah sukacita yang luar biasa bagi mereka. Dan ketika Yesus berencana untuk singgah di rumah mereka bertamu, pastilah mereka sangat sukacita. Amang inang, apakah kita sukacita ketika Yesus akan bertamu ke rumah kita? Harus tegas menjawab tentang ini. Karena kita akan kedatangan tamu yang luar biasa. Bukan sekedar raja, bukan sekedar penguasa. Tapi dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Maukah Amang Inang menerima Tuhan kita? Amin. Maria dan Marta begitu antusias menerima kedatangan Tuhan Yesus. Kita melihat dua perempuan yang luar biasa di dalam nats ini menunjukkan respon yang luar biasa ketika Yesus akan singgah di rumah mereka, bertamu di rumah mereka. Sangat menyenangkan Amang Inang. Kalau Yesus kita terima di rumah kita, kalau Amang Inang menerima dia dengan penuh sukacita di rumah Amang Inang semua. Dua perempuan ini, Maria dan Marta. Pasti banyak di sini yang bernama Maria ya. Ada ya Amang Inang, paling tidak anaknya, borunya, pahopunya, bukan anak ya, borunya, pahopunya. Ada yang bernama Marta juga? Ada. Dua sosok ini sudah sangat sering diberitakan melalui khotbah. Bagaimana Maria menyambut ketika Yesus dan rombongannya, murid-muridnya sudah tiba. Apa yang dilakukan Maria?
Kalau kita baca di dalam nats itu dikatakan di ayat 39. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ketika Tuhan Yesus sudah tiba, dia langsung duduk dan langsung dekat kepada Tuhan Yesus. Dan dia mendengar terus gitu ya. Dang momar pikiranna ate. Ayo lo dojol mama bigi hatani Tuhan. Ale rohana dang di gereja. Mudah-mudahan ma rohani sude ruas ni Tuhanon. Di soddo noaing tutuhani do. Amin. Ayah dong dosi patah saha tu gereja. Saha tu partangyangan. Beribadah. Ale rohana dang di son. Dodo. Tu dia. Tu jabuna. Mati do naking lampu. Ninnate. Mati do nakik kompor. Sotung meledak. Ninnate. Manang olo do, dompet tu husipat do nakin, ninna. So tungro panakko, so dia do tahe, WA dulu, ninna. Ujung na, dang boy be konsentrasi, iya kan? Tapi kalau Maria ini duduk dekat kaki Yesus, mendengar terus katanya. Berarti dia konsentrasi penuh, mendengarkan Tuhan Yesus berbicara. Kalau Yesus berbicara, itu pasti tentang firman Tuhan. Kemudian bagaimana dengan Marta? Marta ini seorang perempuan yang terampil. Perempuan yang sangat gesit. Perempuan yang suka bekerja. Saya yakin juga perempuan-perempuan yang ada di sini adalah seperti Marta yang terampil. Yang gesit, bahasa Batak didok ligat katanya ya. Nah ketika dia tahu Yesus akan datang, langsung dicetekkan kompornya, ya kan? Langsung dia lihat lemarinya, belum ada kulkas waktu itu ya. Lihat apa yang ada di sana. Dilihat lagi dapurnya bagaimana kotor atau tidak. Dilihat lagi ruang tamunya bagaimana. Sibuk sekali dia. Karena Yesus mengatakan engkau menyibukkan dirimu dengan banyak hal. Berarti dia bukan hanya masak. Tapi mempersiapkan banyak hal buat Tuhan Yesus. Keduanya, Maria dan Marta, memiliki kerinduan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Saya yakin Amang Inang juga selalu punya keinginan untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Benar? Gali-gali mengelus ya teh. Berarti ragu-ragu untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Saya yakin Amang Inang seluruh jemaat selalu rindu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Apapun itu, ibadah, perilaku yang terbaik untuk Tuhan, sifat-sifat yang terbaik untuk Tuhan, cara kerja yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan juga yang terbaik untuk Tuhan, bukan yang meribak-ribak. Amin. Dang naso di sibe nomorna, alau lo do sebinereng dope songoni. Amang tahe, masih seperti inikah yang kita berikan kepada Tuhan? Jumlahnya setulus hati. Tuhan tidak pernah mengatakan berikan katanya ya. Bukan. Berikan tus-tus katanya, ratus-ratus ya. Berikanlah dengan segenap hatimu. Karena Tuhan senang dengan yang diberikan dengan segenap hati. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Maria dan Marta berusaha memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan cara mereka masing-masing. Ya, saya yakin kita juga begitu ya Inang, Amang. Kalau ada tamu mau berkunjung ke rumah, pasti kita sediakan segala sesuatu. Yang selalu rundut itu sofa, pasti kita perbaiki, ya kan? Yang selalu kacau balau itu ruang tamu, pasti kita bersihkan. Kamar mandi itu yang digosok sekali seminggu, pasti digosok lagi. Asa harumar hilong, ya kan? Asalas rohani tamuan. Yang biasanya cuman masak ikan si bolang mata gitu ya. Tahu si bolang mata Manginang? Tahu, ikan asin yang bolang matanya ya.
Dulu masih ada itu ya, kalau di zaman saya. Kalau di zaman Amang Inang sekarang mungkin gak ada lagi itu ya. Yang biasanya makan tahu tempe atau ikan biasa, sekarang harus ada yang tewas. Apa itu? Paling tidak manuk gitu ya. Paling tidak manuk. Pokoknya yang terbaiklah buat tamu kita, ya kan Amang Inang? Yang terbaik. Panci yang tidak pernah dipakai Inang, turunkan semua dari lemari hias. Ayo do kita songonikan Inang. Kita beli ini, beli itu, piring ini, itu. Kalau untuk keluarga, enggak usah lah, enggak biasa-biasa katanya. Tapi kalau untuk tamu, turunkan semua dari lemari. Gelasnya tukar-tukar katanya ya. Piringnya juga tukar-tukar itu semuanya. Juga taplak mejanya tukar, bikin yang bagus. Bagaimana supaya tamu kerasan, itu kan? Supaya tamu nyaman. Pokoknya harus yang terbaik buat tamu kita. Oke lah, semua sudah siap ya. Dan Tuhan senang sebenarnya melihat jika umat Allah kepada temannya, kepada tamunya, kepada saudaranya selalu juga memberikan yang terbaik. Tuhan juga mengatakan, dan apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan hanya untuk manusia. Jadi ingat Amang Inang, ketika kita melakukan sesuatu yang baik, yang terbaik buat siapapun, ingat, itu bukan hanya untuk Tuhan, tapi itu juga untuk manusia. Bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk Tuhan. Jadi kita sepakat ya Amang Inang, akan selalu mempersembahkan yang terbaik. Amin. Kalau begitu, nanti kita tunjukkanlah yang terbaik yang mau kita berikan kepada Tuhan. Doakanlah, Tuhan, diriku yang berada di bait suci ini, biarlah menjadi persembahan yang kudus, yang indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan apa yang bisa aku berikan nanti sebagai ungkapan rasa syukurku, aku akan ambil yang terbaik. Aku akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amang Inang, kita mau melihat lagi. Dua sosok perempuan tadi, Maria dan Marta. Maria ini punya ciri khas, dia ingin selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dikatakan tadi, dia mendengarkan terus pengajaran Tuhan Yesus. Amang Inang, apakah kita rindu terus mendengarkan firman Tuhan? Nah, ini juga berarti kurang semangat mendengarkan firman Tuhan. Karena tidak tegas menjawabnya. Menjawab Tuhan, menjawab yang berhubungan dengan kerohanian harus tegas. Tuhan mengatakan, katakanlah ya jika, katakan tidak jika. Lebih dari situ berasal dari si jahat, si iblis. Kalau begitu saya tanya sekali lagi. Apakah Amang Inang kita semua rindu mendengarkan firman Tuhan? Amin. Kalau begitu, coba kita renungkan sebentar. Waktu saya untuk membaca firman Tuhan, berapa menitkah dalam satu hari? Amang Inang seluruh jemaat HKBP Pekanbaru sudah dibagi-bagikan buku mendekat, buku renungan Pak Jonok? Sudah? Ada yang tidak mendapat? Silakan datang nanti ke konsistori supaya diambil. Tapi apakah firman itu didengar dan direnungkan? Berarti ini tidak sepenuhnya. Rugilah huria kita. Rugilah kita kalau kita tidak membaca pajonok dan mendekat itu. Sebab itulah firman Tuhan yang selalu membekali kita setiap hari. Belum tentu Amang Inang di rumah kita bisa semua sekeluarga mendengar firman Tuhan ya. Tapi paling tidak bawalah buku pajonok itu, buku mendekat itu. Jika tidak sempat di rumah, bawalah ke tempat pekerjaan. Tapi memang harus dibaca. Karena itulah kerinduan kita supaya setiap hari jemaat Tuhan ini dibekali oleh firman Tuhan. Amin. Tidak ada satu hari pun terlewat begitu saja tanpa mendengar firman Tuhan. Amang Inang saya mau bertanya, siapakah di antara kita
yang sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab atau Bible dari Kejadian sampai Wahyu? Adakah? 1, 2, siapa lagi? 3, siapa lagi? 4, 5, 6. 6 dari 1157 KK HKBP Pekanbaru. Amang Inang, kalau dibilang memprihatinkan, jelas memprihatinkan. Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini? Kalau firman Allah tidak pernah membekali kita. Padahal yang kita hadapi setiap hari luar biasa kan Amang Inang? Pekerjaan yang menumpuk, pergumulan dalam keluarga, dan yang lain-lain berjenis-jenis itu. Bagaimana kita bisa kuat kalau tidak ada firman Tuhan yang membekali kita? Bagaimana kita bisa menghadapi anak-anak yang nakal, anak-anak yang kadang bertingkah, suami yang kadang-kadang cuek, istri yang kadang-kadang cerewet, pekerjaan yang menumpuk, persoalan-persoalan kehidupan yang sangat banyak. Amang Inang, kekuatan ini sangat terbatas. Tubuh ini terbuat dari debu tanah. Sangat lemah, sangat rentan dengan yang namanya terkena penyakit, lemas dan lain-lain, stres dan lain-lain. Apa yang bisa membuat kita menjadi kuat? Satu saja, persekutuan dengan Tuhan. Firman yang dikonsumsi setiap hari. Amang Inang, mari kita lebih berikan waktu kita untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan, membaca firman Tuhan supaya kita memiliki kekuatan menghadapi kehidupan kita yang penuh dengan tantangan dan persoalan. Supaya kita selalu menjadi pemenang. Amin. Berikanlah Amang waktunya ya untuk mendengar firman Tuhan. Amang Inang 1, 2, sampai 3 pasal saja setiap hari. Pembacaan ini tuntas sampai 1 tahun. Tidak saya katakan tadi supaya kita membaca ini, oh bisa kok Inang 3 hari tuntas itu katanya. Bukan seperti itu. Bukan sekedar membaca ya Amang Inang. Jangan nanti jangan ganggu dulu mama ya. Inang pendeta tadi bilang harus tuntas ini. Jadi seminggu ini mama enggak masak, enggak gosok. Semualah. Lakukan sendiri. Saya mau membaca Alkitab. Bapak juga begitu. Hei mami, kamu jangan dulu ya ganggu-ganggu saya. Saya juga mau tuntas ini pembacaan Alkitab. Seminggu ini tidak ada yang bisa mengganggu katanya. Nah, bukan begitu. Membaca ini juga bukan sekedar membaca. Membaca ini juga harus dengan memahami, mengerti, merenungkan. 2 pasal saja setiap hari. Kemudian kita renungkan, oh ini yang disampaikannya kepada saya. Catat, terima kasih Tuhan. Sampai nanti di akhir tahun kita mengatakan terima kasih Tuhan. Setiap hari hidupku selalu disirami firman Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidupku, aku bisa jalani. Ada pergumulan berat, karena aku bersama Tuhan, aku menjadi pemenang. Sukacita ya. Masuk ke tahun yang baru, kita bilang, marolopo, loptondiki, sukacita kita. Tidak ada yang perlu ditakutkan, karena kita bersama Tuhan, bersama firman-Nya. Jadilah seperti Maria, yang selalu rindu mendengarkan firman Tuhan, sebab dia menyadari ini yang paling penting bagi saya. Yang utama dalam kehidupan saya. Makanya topik itu mengatakan memilih bagian yang terbaik. Memilih bagian yang terbaik. Pilihlah firman Tuhan sebagai yang terbaik dalam hidupmu, menu utama di dalam kehidupanmu setiap hari. Jangan tidak pernah jangan sampai tidak membaca firman Tuhan setiap hari. Amin. Saya akan lihatlah nanti ya, Amang Inang. Kalau saya khotbah jam 9, saya tanya lagi, siapakah yang sudah mulai membaca Alkitabnya? Siapakah yang sudah tuntas? Kalau masih ada belum tuntas, oke lah, kan masih berjalan terus. Tapi siapa yang sudah memulai,
Ya, saya mengharap semua jemaat Tuhan sudah tunjuk tangan. Betapa senangnya hati saya. Tapi bukan hati saya lagi yang paling senang. Hati Tuhan juga semakin bersuka cita melihat anak-anaknya selalu merindukannya setiap hari. Saya yakin kehidupan kita pun akan semakin terberkati. Itulah Maria. Sebenarnya Maria ini apa ya? Dia seorang pemberani. Pada waktu itu sebenarnya seorang perempuan di dalam kehidupan orang Yahudi tidak boleh selalu dekat-dekat dengan laki-laki. Tapi bagi dia tidak ada yang bisa menghalangi saya. Kalau saya mau mendengar Tuhan, tidak ada yang bisa menghalangi saya. Tradisi pun tidak. Saya pokoknya harus mendengar Tuhan. Dia mendobrak sebuah tradisi. Dan Yesus tidak marah kan sama dia? Karena dia tahu Maria ini mau melakukan sesuatu yang baik, mendengarkan dia. Jadi amang inang, apapun jangan ada yang memisahkan kita dari Tuhan. Jangan ada yang membuat kita jadi jauh dari Tuhan, tidak mendengar firman-Nya. Karena apalah itu, tradisi dan lain-lain sebagainya. Sepakat kita ya amang inang? Amin. Amin. Kita lihat yang kedua, Marta. Marta ini seorang yang baik. Perempuan luar biasa. Dia ingin semua yang datang ke rumahnya itu senang. Dia tidak salah. Tapi salahnya kalau, saya tidak bilang salah ya. Tapi nama kurangi, nama bahenggabe hurang omma. Saya sibuk ibana di dapur. Tapi akhirnya dia menyalahkan orang lain. Bahkan menyalahkan Tuhan. Kesibukannya itu membuat Marta ini menjadi orang yang bersungut-sungut. Dia doda, ini sambut tamuon. Alilak suadong na olo mengurupi iba. Kita bisa amang inang larut dalam pekerjaan. Mungkin dalam pelayanan. Tapi akhirnya kita merasa capek sendiri. Dan ini bisa membuat kita menjadi menyalahkan orang lain. Buha duate. Iba seringgas, tapi halakun selebat nina. Tapi yang paling bahaya lagi, akhirnya dia menyalahkan Tuhan Yesus. Iya kan? Kenapa enggak kau suruh saudaraku itu membantuku? Wah luar biasa si Marta ini. Garang dotong ate. Tuhan Yesus pun dia ingatkan begitu. Bah, ini si Martaon begitu. Mungkin dia karena sudah kecapean. Amang inang makanya jangan mau capek sendiri. Ya. Bagi tugas-tugas itu. Supaya hasilnya menjadi bagus. Jala unang lalap. Dina mangula-ulau ni leho tiki jumolo mabege hatani debata. Amang inang banyak kok seperti Marta ini dalam kehidupan kita. Amang inang coba ingatlah. Siapalah kita yang pernah menolak pertanyaan di rumahnya? Dangarong na bui tarbahinau, lapet pe, dang bui tarbahinau. Siapa yang mau amang inang undang? Pertama Tuhan Yesus. Kemudian jemaat. Sering do gabi adong penolakan kan? Unang majo si Tuhan nami di jabu nami pertanyaan. Puasa. Aidang gajiat do pe katanya. Unang majo. Ala na repotan non. Alana iko pikiran do sude, konsumsi dan lain sebagainya. Amang inang, gereja kita tidak pernah mengharuskan harus makan. Yang paling utama adalah makan firman Tuhan. Amin. Karena kadang yang dipikirkan itu pasti jujur kita amang inang. Sedia man no saksang, sedia man no manuk na margota on maon an on sude. Si patang ngau balga on sian pilihan. Ya bisa jadi memang, iya kan amang ina. Tapi ingatlah, bukan itu yang terutama. Yang terutama kita mau bergabung, kita mau bersekutu, kita mau memuji Tuhan. Maria kan seperti itu, akhirnya capek sendiri menyiapkan makanan itu dan ini. Akhirnya mengeluh dia, Tuhan menegur dia, iya kan? Jadi amang inang, kalau kita mau pertanyaan siapapun jemaat Tuhan yang dimintakan untuk menjadi tempat beribadah.
tempat di sana Tuhan Yesus hadir, terimalah dengan sukacita. Amin. Kadang parhaladu kita inang sungunum madah. Adang nyetu sabyo di dia dua pertanyaan. Toi mah di konsistori lama mahami katanya. Loh kenapa? Aidang adong ruas nama jalo. Bah, awi terhutangnya kodo Tuhan. Asiroham. Asa dingok ruas mon. Dang nasi panganon. Badang nabja buna bidang. Nanay gabi inganan parpunguan. Alay asabohado hami sude marsaur. Majalo hatam nabadiyay. Jangan pernah pikirkan amang inang terlebih makanan atau minuman untuk kita santap. Tapi memang kalau mampu ya silahkan. Iya kan? Jalahi tapi dang heai madokon. Buasa mada lapet katanya enggak ada itu. Semua sukacita. Iya kan amang inang? Amin. Jadi molo aka anak doho boru di debatado hita. Mari kita memiliki hati seperti Marta dan kita bekerja keras seperti kita memiliki kerinduan seperti Maria ya, dan memiliki kerja seperti Marta. Ale unang marungut ungut. Padawi molotung loja peho barokom mahaduan ngaloja au masyuru pamahita dah. Apalagi unang dokot tu Tuhan ni Tuhan nabuhado halakos sude. Tegori itu Tuhan gak mau kerja ini satu-satu katanya ya. Makin salah lagi kan, makin dikritik Tuhan. Apa dikatakan Tuhan kepada Marta? Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Susah kali kau kulihat. Stres sohuida inate. Tahe. Sonari narumikoti songon na dibuat ni si Mariai. Na sotarupat manangise. Maju mulu. Mau mengatakan begini amang inang. Biarlah kita terlebih dahulu memprioritaskan yang paling utama dalam hidup ini. Yaitu dengar-dengaran dengan firman Tuhan, bersekutu dengan firman Tuhan, baru berangkatlah dalam damai sejahtera menuju pekerjaan masing-masing. Ya, semua diawali dengan persekutuan dengan Tuhan. Mau berangkat kerja, berdoa, baca firman. Kita berangkat dalam damai sejahtera. Apapun yang terjadi satu hari itu, karena Tuhan sudah bersama kita, kita pasti kuat. Tuhan akan memberkati semuanya. Maria dan Marta ini perempuan-perempuan tangguh, memiliki cara yang berbeda untuk menyambut Yesus. Tapi mari kita dahului semua pekerjaan kita dengan terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan. Unang adong naleas di hatani debata. Jangan. Tapi jadikan itu yang paling prioritas, yang paling utama dalam hidup kita. Ala nanu ngadidoake lului hamuma harajaon di debata doho hasit tonganna dungi tabahonon na doaka odeng di hamu. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Jadilah seorang perempuan berhati Maria dan pekerja keras seperti Marta. Tapi semua dilandasi firman akan beda. Kalau pekerjaan kita dilandasi firman, jangan dong ungut-ungut. Tapi kalau tidak dilandasi firman Tuhan, seperti epistel itulah. Bagaimana? Beribadah mereka, tapi hatinya tidak kepada Tuhan. Setelah mereka kembali ke rumah, mereka memikirkan kejahatan dan kejahatan. Karena hati mereka tidak dibuka untuk firman Tuhan. Tapi mereka memikirkan akhirnya yang jahat-jahat. Karena itu amang inang, mari kita berikan selalu hati untuk Tuhan. Dan bekerjalah dengan penuh semangat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Allah Bapa kami terkasih dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah Engkau taburkan di dalam kehidupan kami pada saat ini. Ketika kami beribadah di gereja ini Tuhan, Engkau telah menyapa kami dengan firman yang sangat luar biasa. Yang menyatakan kepada kami supaya kami menyambut Tuhan Yesus seperti yang Tuhan inginkan. Kami lebih memfokuskan diri kepada hal-hal yang substansial. Bukan kepada hal-hal yang bersifat teknis. Tapi Tuhan mengharapkan supaya terlebih dahulu kami
memuliakan Tuhan, menerima firman Tuhan. Kemudian kami berangkat bekerja, melakukan segala aktivitas kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Inilah kami Tuhan. Anak-anak-Mu yang hadir pada ibadah ini, kami rindu Tuhan Engkau pakai lebih luar biasa, mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu Tuhan, dengan cara kami masing-masing. Tapi biarlah seluruh kehidupan kami dan aktivitas kami selalu diawali dengan persekutuan dengan Tuhan. Terus-terus dengar-dengaran akan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Supaya ketika kami melangkahkan kaki kami dari rumah kami atau kemanapun kami sudah diberi kekuatan yang baru sehingga kami bisa menang menghadapi segala godaan. Dan kami juga Tuhan dalam aktivitas kami menjadi berkat dan sukacita. Ajari kami untuk selalu rindu mendengarkan firman-Mu, selalu haus akan firman-Mu, sebab firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, ajari kami memiliki hati seperti Maria dan juga cara kerja, kerajinan seperti Marta. Tapi biarlah semua dilandasi dengan firman Tuhan sehingga tidak akan ada lagi sungut-sungut apalagi kami mencela Tuhan. Inilah kami Tuhan, manusia yang lemah tapi pasti kami kuat jika kami bersama Tuhan. Berangkatkanlah jemaat-Mu ini dari tempat ini, dari rumah-Mu ini menuju ke rumahnya atau kemanapun dalam damai sejahtera. Ajari mereka untuk selalu memegang firman Tuhan dan melakukannya. Berkati mereka semua Tuhan yang bersukacita, yang berulang tahun, yang mendapatkan berkat-berkat luar biasa. Engkaulah yang mengajari mereka untuk selalu mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu. Yang berulang tahun semakin diberkati dan panjang umur. Yang menikmati berkat-berkat Tuhan karena pekerjaan, biarlah Tuhan Engkau semakin menambahkan berkat dan mengajari mereka untuk berbagi sukacita. Berkati jemaat Tuhan yang sakit, Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan, memberkati obat yang dipakai dan medis yang menjamah tubuhnya. Jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan banyak pergumulan, terlebih Tuhan jemaat-Mu yang sedang menghadapi pergumulan karena peraturan negara kami, bahkan ini adalah juga merupakan satu undang-undang internasional, yaitu tentang Taman Nasional Tesolino. Tuhan Yesus, kami sungguh membawakan jemaat-jemaat-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang terdampak oleh peraturan atau undang-undang tersebut supaya Engkau menghibur, memberi harapan bahwa Tuhan tetap menyediakan yang terbaik bagi mereka. Ajari juga pemerintah kami Tuhan supaya semakin bijaksana untuk menetapkan peraturan atau undang-undang supaya masyarakat selalu hidup dalam damai sejahtera. Berkati gereja ini, berkati seluruh parhaladu, biarlah kami bersama-sama selalu memuliakan nama Tuhan. Allah Bapa, berkati jemaat-Mu yang berduka, kiranya Tuhan Yesus senantiasa menghiburkan mereka. Apapun kerinduan jemaat ini Tuhan, kami serahkan kepadamu. Engkaulah yang mendengar segala doa dan seruan mereka kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kami akan selalu dengar-dengaran akan firman-Mu dan akan selalu giat bekerja mewujudkan firman itu dalam kehidupan kami setiap hari. Hanya di dalam nama Tuhan